Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurfian Musyah dari kelompok PPL Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi manajemen keuangan di perusahaan PT Makmur Jaya. Yang pertama, saya akan membacakan tentang latar belakang proyek ini dibuat, yaitu adalah dalam aktivitas bisnis, keadaan manajer keuangan memegang peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Tugas manajer keuangan tidak hanya terbatas pada pencatatan arus masuk dan keluar dana, tetapi juga mencakup analisis laporan keuangan, evaluasi kinerja keuangan perusahaan, serta penentuan keputusan investasi yang tepat. Kemampuan dalam memahami kondisi keuangan perusahaan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Dan PT Makmur Jaya digunakan sebagai perusahaan fiktif dalam penyusunan proyek ini guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa simulasi tersebut. Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih nyata mengenai pengelolaan keuangan perusahaan, mulai dari penyusunan laporan, analisis kondisi keuangan, hingga pengambilan keputusan investasi yang didasarkan pada informasi keuangan yang tersedia. Ya, selanjutnya ada profil perusahaan. PT Makmur Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor industri mebel, khususnya produksi dan distribusi furnitur seperti meja, lemari, kursi, dan perabotan rumah tangga lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2019 di Indonesia dengan tujuan menyediakan produk furnitur yang berkualitas, fungsional, dan memiliki nilai estetika. Dalam proses produksinya, perusahaan menerapkan standar kualitas serta penggunaan bahan baku yang layak guna menghasilkan produk yang tahan lama dan aman digunakan oleh konsumen. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Makmur Jaya memanfaatkan peralatan produksi modern untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi kualitas produk. Perusahaan memiliki visi untuk menjadi salah satu produsen mebel yang mampu bersaing di pasar nasional, bahkan hingga internasional. Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan menetapkan misi meningkatkan efisiensi proses produksi, mengembangkan desain produk yang inovatif, memperluas jaringan pemasaran, serta menjaga kepuasan pelanggan dengan dukungan manajemen yang profesional dan pengelolaan keuangan yang baik. PT Makmur Jaya diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang bab 3 laporan keuangan. Yang pertama itu laba rugi, laporan laba rugi periode tahun 2025. Pendapatan penjualan sebesar 1.500.000.000, harga pokok penjualannya 900 juta, laba kotornya 600 juta. Terus ada beban operasional. Yang pertama itu beban gaji dan administrasi sebesar 150 juta. Yang kedua ada beban pemasaran 80 juta, beban listrik dan operasional 50 juta. Total beban operasional 280 juta, laba operasional 320 juta, beban pajak 40 juta, laba bersih 280 juta. Terus ada neraca. Yang pertama itu ada aset lancar. Aset lancar yang pertama itu kas dan setara kas 200 juta, piutang usaha 150 juta. Yang ketiga itu ada persediaan 250 juta, total aset lancar 600 juta. Terus ada aset tetap, peralatan produksinya 500 juta, akumulasi penyusutan 150 juta, aset tetap bersihnya 350 juta, total asetnya 950 juta. Terus ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek, yang pertama itu utang usaha senilai 180 juta, utang jangka pendek 70 juta, total liabilitasnya 250 juta. Ekuitas yang pertama itu modal pemilik 450 juta, laba ditahan 250 juta, total ekuitasnya 700 juta. Total keseluruhan liabilitas dan ekuitas itu sebesar 950 juta. Terus ada laporan arus kas. Yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasional. Yang pertama itu laba bersih senilai 280 juta. Yang kedua itu ada penyesuaian penyusutan sebesar 60 juta. Yang ketiga itu ada kenaikan piutang sebesar 30 juta. Terus yang keempat itu kenaikan persediaan 50 juta. Arus kas bersih dari operasi itu sebesar 280 juta. 260 juta. Tipe maaf. Terus ada arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama itu pembelian peralatan produksi senilai 120 juta. Terus ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama itu ada setoran modal pemilik senilai 80 juta. Yang kedua itu pembayaran utang senilai 50 juta. Terus arus kas bersih pendanaannya itu 30 juta, kenaikan bersih kas itu senilai 170 juta. Terus kas awal tahun 30 juta, kas akhir tahun 200 juta.
Ya, selanjutnya ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh PT Makmur Jaya. Yang pertama ada bagaimana kondisi keuangan PT Makmur Jaya. Secara keseluruhan, kondisi keuangan PT Makmur Jaya dapat dikatakan berada dalam keadaan yang baik dan tergolong terkelola dengan cukup efektif. Hal ini terlihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang bersumber dari kegiatan operasional utama dan pendapatan yang diperoleh perusahaan mampu menutupi seluruh biaya operasional sehingga masih menghasilkan keuntungan. Selain itu, posisi arus kas perusahaan menunjukkan nilai yang positif yang menandakan bahwa penerima kas lebih besar dibanding dengan pengeluaran, dan dari sisi struktur penerimaan permodalan proporsi ekuitas yang dimiliki perusahaan lebih besar dibandingkan kewajiban sehingga tingkat ketergantungan terhadap pendanaan berbasis utang relatif rendah. Selanjutnya ada masalah keuangan yang dihadapi perusahaan PT Makmur Jaya. Walaupun PT Makmur Jaya menunjukkan kinerja keuangan yang baik, perusahaan tetap menghadapi beberapa potensi permasalahan keuangan. Salah satu masalah utama adalah tingginya nilai piutang usaha dan persediaan yang dapat memperlambat perputaran kas apabila proses penagihan dan pengelolaan stok tidak dilakukan secara optimal. Kondisi ini beresiko menyebabkan dana perusahaan tertahan dalam bentuk aset lancar yang belum segera dapat digunakan. Selain itu, perusahaan masih memiliki kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi tepat waktu, sehingga diperlukan pengelolaan likuiditas yang cermat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap arus kas. Selanjutnya yang ketiga ada keputusan investasi apa yang diambil dan mengapa. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan yang tergolong stabil dan sehat, manajemen PT Makmur Jaya memutuskan untuk melakukan investasi berupa pengadaan mesin produksi baru. Investasi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas serta efisiensi terhadap produksi mebel oleh PT Makmur Jaya, sehingga perusahaan mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Selain itu, penggunaan mesin produksi yang baru dan lebih modern diharapkan dapat meningkatkan ketepatan pengerjaan, mengurangi tingkat kesalahan produksi, serta menekan konsumsi energi dan biaya perawatan. Yang selanjutnya, bagaimana mekanisme investasi di pasar modal. Apabila PT Makmur Jaya membutuhkan tambahan dana untuk mendukung kegiatan pengembangan usaha, perusahaan dapat memanfaatkan pasar modal sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan. Melalui pasar modal, perusahaan memiliki kesempatan untuk memperoleh dana dengan menerbitkan instrumen keuangan seperti saham atau obligasi yang ditawarkan kepada para investor. Penerbit saham memungkinkan perusahaan memperoleh modal dari masyarakat pemodal, sementara investor berpotensi memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen maupun kenaikan nilai saham. Di sisi lain, penerbitan obligasi dapat menjadi pilihan pendanaan berupa pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, di mana investor akan menerima imbal hasil berupa bunga secara berkala. Dana yang dihimpun melalui pasar modal selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung ekspansi usaha, pengadaan aset tetap, serta penguatan modal kerja perusahaan. Analisis keuangan di PT Makmur Jaya. Yang pertama ada rasio likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Berdasarkan perhitungannya, diperoleh hasil 600 juta dibagi 250 juta, sehingga menghasilkan nilai 2,4 kali. Artinya, setiap satu kewajiban jangka pendek dijamin oleh 2,4 aset lancar. Hal ini menunjukkan bahwa PT Makmur Jaya memiliki tingkat likuiditas yang baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada rasio net profit margin. Hasil perhitungannya adalah 280 juta dibagi 1,5 miliar, sehingga diperoleh nilai 18,67%. Ini berarti dari setiap 100 penjualan, perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 18,67. Selanjutnya ada rasio profitabilitas atau ROA, digunakan untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Hasil perhitungannya adalah 280 juta dibagi 950 juta, sehingga diperoleh nilai 29,47%. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total uang dan modal sendiri. Rumusnya total liabilitas dibagi total likuiditas, sehingga diperoleh hasil 250 juta dibagi 700 juta, sehingga menghasilkan nilai 0,36 kali. Artinya, struktur pemodalan perusahaan lebih banyak didukung oleh modal sendiri dibandingkan utang. Dengan nilai DER yang rendah, risiko keuangan perusahaan tergolong rendah dan kondisi keuangan relatif stabil.
Bab kelima yaitu tentang keputusan investasi. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dan rasio keuangan PT Makmur Jaya, perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan stabil. Tingkat likuiditas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan tingkat profitabilitas yang cukup tinggi mencerminkan kemampuan bahwa perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional. Selain itu, rasio solvabilitas yang rendah menunjukkan bahwa risiko keuangan perusahaan relatif kecil. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, manajemen PT Makmur Jaya memutuskan untuk menempatkan dana pada instrumen investasi pasar modal dengan tingkat risiko yang rendah hingga menengah, yaitu obligasi pemerintah dan reksadana pasar uang. Instrumen investasi tersebut dipilih karena memiliki tingkat keamanan yang tinggi, likuiditas yang baik, serta potensi imbal hasil yang relatif stabil. Keputusan investasi ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana kas perusahaan yang belum digunakan secara maksimal agar tetap produktif dan tidak tergerus oleh inflasi. Perusahaan belum melakukan investasi saham secara agresif karena manajemen masih memprioritaskan penguatan arus kas serta peningkatan efisiensi operasional sebagai dasar untuk mendukung pertumbuhan usaha di masa mendatang. Lalu yang terakhir yaitu tentang kesimpulan. Secara umum, PT Makmur Jaya menunjukkan kinerja keuangan yang tergolong baik, ditandai dengan tingkat likuiditas yang tinggi, profitabilitas yang cukup memadai, serta struktur permodalan yang sehat. Kondisi keuangan tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan investasi secara aman dan terencana. Keputusan investasi yang diambil mencerminkan sikap kehati-hatian manajemen dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan, sekaligus mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha di masa yang akan mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.